Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pada seluruh mahasiswa yang menyaksikan video ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Saudara sekalian, perlu dipahami bahwa berbicara tentang upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak ada jawaban tunggal atas pertanyaan tersebut, ya. Karena banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapat terkait bagaimana upaya penanganan korupsi yang paling tepat dan efektif. Kenapa? Karena upaya penanganan korupsi itu harus dilihat dari berbagai aspek, ya. Harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin strategi A tepat digunakan di Amerika, tetapi ketika diadaptasi di Indonesia, strategi tersebut belum tentu efektif dalam upaya penanganan korupsi. Untuk itu, pada pagi hari ini akan Bapak bahas secara spesifik bagaimana upaya penanganan korupsi yang sudah dan mungkin saja akan dilaksanakan dalam penanganan korupsi. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini Bapak berharap, ya, saudara nanti ketika mempelajari materi ini, saudara mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, Bapak berharap agar saudara mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, Bapak berharap saudara mampu menjelaskan upaya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, baik di lingkungannya sendiri maupun dalam masyarakat luas. Baiklah, saudara sekalian, pertama adalah tentang bagaimana konsep pemberantasan korupsi. Sudah Bapak singgung di awal bahwasanya tidak ada jawaban konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena ada begitu banyak upaya atau strategi yang dilakukan oleh negara. Nah, jadi upaya pemberantasan korupsi ini perlu sekali disesuaikan dengan konteks negara atau organisasi tersebut. Baik itu konteks sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap masyarakat maupun organisasi harus mencari cara agar menemukan solusi pemberantasan korupsi. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu sudah Bapak singgung, ya, pemberantasan korupsi yang dianggap paling tepat adalah dengan cara memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya. Kalau Bapak tidak salah, itu di pertemuan ketiga sudah Bapak contohkan bagaimana negara-negara yang berhasil memberantas korupsi seperti di negara Cina, ya. Bagaimana pelaku korupsi diberikan hukum dan diberikan penderitaan yang sangat berat.
Dengan demikian ya, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Nah, akan tetapi apabila itu hukum yang dilakukan di negeri Cina tersebut, apabila diterapkan di negara kita, apakah akan efektif atau tidak ya? Mari kita bahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Oke, pertama dalam hukum pidana ya, dalam hukum pidana saudara harus pahami bahwasanya terdiri atas dua jalur ya. Dalam hukum pidana itu ada dua jalur ya. Yang pertama adalah jalur penal ya. Apa yang dimaksud dengan jalur penal? Nah, jadi jalur penal itu adalah jalur yang dengan menggunakan hukum pidana. Maksudnya ya, para pelaku korupsi diberikan hukum pidana ya, dikenai pasal pidana dengan ancaman yang seberat-beratnya atau memberikan penderitaan kepada pelaku korupsi guna menimbulkan, tujuannya tentu saja menimbulkan efek jerah bagi oknum pejabat yang nanti akan mencoba-coba untuk korupsi. Jadi oknum pejabat sudah memiliki contoh nanti ya, kalau dia ingin melakukan tindakan korupsi. Nah, sedangkan jalur non penal ya, pada kasus ini biasanya diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non penal. Nah, jadi dalam jalur non penal ini kita menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi ya, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Nah, dengan upaya non penal ya, seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting dalam istilah yang digunakan oleh Bardanawawi Arif ya. Nah, berbeda dengan jalur penal tadi. Kalau jalur penal ya, upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memanggil. Kemudian nanti menggunakan hukum pidana dengan menghukum atau memberi pidana dengan cara memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Jadi pelaku korupsi hartanya bisa diambil oleh negara ya, bisa saja dia dimiskinkan sampai dengan 7 turunan. Nah, apabila kedua hal ini dilakukan secara tepat ya, secara baik, maka bukan mustahil ya tindakan korupsi di negara kita ini dapat dihentikan. Akan tetapi tentu saja ya, upaya-upaya tersebut tentu memiliki dampak positif maupun dampak
negatif. Nah, misalnya dalam upaya atau dalam jalur penal ini, dalam upaya jalur penal ada hal yang perlu dipertimbangkan ya, karena sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan, sehingga fungsinya harus digunakan secara subsidiar ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penerapan upaya penal ini. Nah, yang pertama bahwasanya secara dogmatis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat terakhir ya, apabila cara atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana itu mengandung sifat kontradiktif yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload-nya lembaga pemasyarakatan. Jadi lembaga pemasyarakatan tidak mampu menampung ya pelaku tindak kejahatan korupsi ini. Kemudian yang keempat ya, pengguna hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kuriren simptom ya, atau menyembuhkan gejala. Dia hanya merupakan pengobatan simptomatik ya, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Yang kelima, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil ya dari sarana kontrol sosial yang mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Kemudian yang keenam, sistem pemidanaan bersifat fragmenter ya dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional. Kemudian yang ketujuh, efektivitas pidana bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Nah, jadi tindakan hukum melalui jalur penal itu juga memiliki sisi negatif ya. Akan tetapi seperti yang Bapak katakan di muka, memang tidak ada strategi tunggal ya dalam pemberantasan korupsi ini. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, adapun berbagai upaya pemberantasan korupsi yang Bapak himpun dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai pakar. Nah, akan tetapi ya, merujuk pada strategi ya, ada 4 tipe kebijakan dalam pemberantasan korupsi ini. Yang pertama adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik dalam berbagai kehidupan lainnya. Misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, kemudian mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, dan melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. Nah, tipe kedua, dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,
dengan mengulangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Kemudian tipe ketiga adalah dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai pelayanan publik. Kemudian tipe keempat adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, ya. Oleh karena itulah dalam tipe keempat ini negara perlu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum guna memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi. Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang memiliki sifat independen, ya. Kalau saudara tahu, ya, mungkin saudara tahu lembaga tersebut, ya. Lembaga tersebut ada KPK, ya. Ada Ombudsman. Kemudian ada beberapa strategi lain, ya, selain dari keempat tipe tersebut, ya. Yang pertama adalah upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah membentuk lembaga anti korupsi. Nah, jadi dalam pembentukan lembaga anti korupsi ini ada beberapa yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi. Jadi lembaga tersebut adalah lembaga politik seperti partai politik, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa. Kemudian yang kedua adalah lembaga legislatif, ya, yang bertugas untuk membuat undang-undang, dan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, serta membuat dan mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang bersumber dari undang-undang, ya. Kemudian yang ketiga adalah lembaga peradilan, termasuk di dalamnya adalah kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian lembaga peradilan, serta lembaga pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah institusi lain yang memiliki tanggung jawab melakukan audit di lembaga pemerintahan, ya, seperti Inspektorat Jenderal, ya. Kemudian yang kelima adalah lembaga independen yang terlibat, yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi, seperti lembaga pendidikan, ya. Seperti saat ini kita lembaga pendidikan, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan media. Kemudian juga yang keenam ada lembaga atau sektor swasta yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi, seperti kontraktor dan auditor swasta. Nah, jadi tadi sudah Bapak singgung bahwasanya salah satu cara untuk pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, ya, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman, seperti yang Bapak sampaikan. Jadi Ombudsman itu didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitio Ombudsman pada tahun 1809, ya. Jadi lembaga Ombudsman itu juga sekarang saat ini sudah ada di Indonesia juga. Nah, jadi kalau di lembaga lain yang berwenang memberantas korupsi itu adalah lembaga peradilan yang bekerja dalam konteks menjalankan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, ya. Lembaga tersebut adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, jadi di tingkat eksekutif tadi ada pemerintahan dan tingkat kementerian dan departemen, ya.
Nah, kemudian perlu juga ada namanya reformasi birokrasi atau reformasi pelayanan publik sebagai salah satu cara untuk mencegah korupsi. Jadi ya saudara sekalian, di sistem birokrasi kita masih ya cenderung banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal ya. Misalnya Bapak contohkan ketika kita membuat KTP ya, mengurus paspor, misalnya membuat SIM, izin usaha atau IMB. Jadi dulu kita masih banyak melalui meja. Nah, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan adanya reformasi pelayanan publik, meja-meja tersebut sudah bisa dipangkas ya. Seperti kita sekarang membuat SIM atau kita membayar pajak ya sudah bisa melalui online. Nah, salah satu hal yang cukup krusial ya untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Jadi sebelum otonomi daerah diberlakukan ya, umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara atau di Jakarta. Nah, namun dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kekuasaan ya untuk mengelola anggaran sendiri ya. Sehingga apa? Hal itu bisa juga membuka kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibu kota saja, tetapi berkembang di berbagai daerah. Nah, untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan daerah itu juga perlu diperbaiki dan dipantau untuk diawasi. Apabila ini tidak diawasi, maka apa? Akan banyak sekali ya bupati dan wali kota yang tertangkap dalam kasus penanganan korupsi. Kemudian juga dalam berbagai pemberitaan di media massa, ya ternyata korupsi banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Ya, kalau di pusat DPR, kalau di daerah DPRD. Nah, jadi alih-alih menjadi wakil rakyat, ya, dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen, ya, justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Nah, kalau kita ingin melihat daftar anggota anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi, ya banyak sekali ya, bisa saudara share di internet daftar-daftar para wakil rakyat yang tersandung kasus korupsi. Nah, selanjutnya ya upaya dalam dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, dalam pencegahan di sektor publik ini ada beberapa cara untuk mencegah korupsi ya. Salah satunya adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum, saat maupun sesudah menjabat. Nah, di Indonesia ini sudah diberlakukan. Jadi ketika akan dilaksanakan pemilihan ya, entah itu pilpres, pilkada, jadi pejabat sudah melakukan laporan ya. Nah, akan tetapi kita tidak tahu laporan itu transparansinya seperti apa. Nah, jadi ya apabila kekayaan para pejabat publik dilaporkan, jadi masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana perubahan
perubahan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut. Misalnya ketika menjabat, dia memiliki kekayaan 5 miliar, tetapi setelah menjabat kekayaannya sudah misalnya 100 miliar. Nah, itu perlu ditelusuri dari mana sumbernya. Apabila dihitung dari penghasilan gaji, ya tentu saja tidak mungkin ya. Nah, itu yang menjadi kejanggalan. Jadi ada yang namanya rekening gendut ya, ada kasus rekening gendut. Nah, selanjutnya dalam upaya pencegahan korupsi di sektor publik ini adalah jadi untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, di daerah maupun militer ya. Salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Jadi masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk mendapatkan, untuk memantau ya dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Hal tersebut dikembangkan sistem yang dapat membantu kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini ya. Dengan berkembangnya teknologi saat ini telah dibangun sebuah sistem pelayanan pengadaan secara elektronik atau yang disebut dengan e-enforcement yang merupakan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik ya atau online dengan menggunakan fasilitas aplikasi. Nah, selanjutnya dalam pencegahan di sektor publik ini, jadi korupsi juga banyak ya terjadi di dalam perekrutan pegawai negeri sipil, anggota militer, kemudian perekrutan anggota militer dan polisi. Kemudian kolusi dan nepotisme juga masih ada ya terjadi dalam kondisi ini. Nah, jadi sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan ya. Nah, saat ini perekrutan pegawai negeri sipil juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses ya atau berorientasi pada proses hasil kerja akhir perlu dikembangkan ya untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai. Nah, jadi di sektor publik memang ya masih ada ini ya pada saat perekrutan pegawai negeri sipil itu masih ada celah untuk dilakukan korupsi. Misalnya ada beberapa lembaga yang ketika SKD seleksi kompetensi dasar dilakukan secara online, tetapi pada saat SKB ada beberapa lembaga ya yang melakukan tes dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk penilaian yang masih sangat bersifat subjektif. Contoh dalam perekrutan dosen. Dalam perekrutan dosen itu SKD-nya ada yang namanya wawancara. Kemudian ada yang namanya micro teaching, praktek micro teaching ya. Nah, wawancara dan praktek micro teaching ini penilaiannya kan bersifat sangat subjektif ya. Jadi dimungkinkan sekali bagi penilai untuk melakukan yang namanya nepotisme ya, melakukan nepotisme. Jadi apabila peserta micro teaching dan wawancara itu mungkin
memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat publik, maka bisa jadi walaupun micro teachingnya tidak bagus, wawancaranya tidak bagus, tapi ya nilainya maksimal ya. Itu tidak dipungkiri, itu masih terjadi di negara kita. Oleh karena itu, pemerintah ya perlu melakukan evaluasi atas sistem perekrutan pegawai yang masih ya di dalamnya melibatkan penilaian-penilaian yang masih sangat bersifat subjektif. Oleh karena itu, integritas dari pihak-pihak yang melakukan tes ya, yang melakukan tes pada saat perekrutan pegawai negeri harus memang tinggi, ya memiliki integritas yang tinggi. Nah, baiklah. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga itu adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Maksudnya apa ya? Jadi dalam upaya pencegahan sosial dan pemberantasan masyarakat ini ya. Nah, jadi kita memberi hak pada masyarakat untuk dapat mengakses. Jadi kita memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi ya. Jadi sebuah sistem harus dibangun di mana masyarakat termasuk di dalamnya media ya diberikan hak untuk meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, selanjutnya pada upaya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini ya kita harus memahami isu mengenai kesadaran publik ya atau kepedulian publik terhadap bahaya korupsi ini. Isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya meningkatkan kesadaran publik ya. Kita perlu melakukan kampanye ya tentang bahaya korupsi. Kemudian perlu diadakan lebih banyak ya sosialisasi serta diseminisasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya harus diintensifkan. Ya, kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media, baik itu media massa maupun media massa baik secara cetak maupun tertulis. Ya. Kemudian bisa juga kita melakukan diskusi-diskusi seminar ya atau pembuatan spanduk. Nah, yang penting juga melibatkan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti salah satu yang dilakukan oleh Universitas PGRI Palembang adalah memasukkan mata kuliah pendidikan anti korupsi di dalam kurikulum. Nah, selain itu, dalam pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah hendaknya menyediakan ya sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Jadi sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Jadi mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, surat ya, atau telegram. Dengan berkembangnya teknologi informasi, jadi pemerintah lebih mudah dalam menyediakan akses pada masyarakat dalam melaporkan. Akan tetapi ya pemerintah juga harus memiliki integritas yang tinggi. Jangan orang-orang yang melaporkan kasus-kasus korupsi itu memang harus dilindungi. Jadi jangan sampai nanti kita yang melaporkan, kita yang dijadikan tersangka ya.
Nah, jadi dalam pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini banyak sekali yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Seperti ya pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya. Kemudian memberikan kebebasan kepada pers ya. Kemudian salah satunya adalah memasang CCTV di bagian pelayanan publik. Nah, salah satu yang sering Bapak lihat adalah bagaimana pelayanan publik di tingkat pendidikan ya. Bapak contohkan misal di pendidikan lembaga L2 Dikti ya, lembaga L2 Dikti khususnya di wilayah 2 itu Bapak lihat di berbagai sudut ruangan yang memberikan kepada pelayanan publik sudah disediakan semua CCTV-nya. Ya, alhamdulillah selama Bapak berurusan dan menjadi seorang dosen ketika ngurus ya administrasi atau kenaikan pangkat di Kopertis atau L2 Dikti wilayah 2 itu semuanya aman sekali ya. Tidak ada pungutan apa dalam bentuk apapun ya. Jadi mereka sudah sangat profesional dalam melayani dosen yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Mudah-mudahan L2 Dikti semakin meningkatkan pelayanan kepada publik ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah upaya pemberantasan korupsi. Yang keempat adalah pembuatan instrumen hukum. Nah, jadi ya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Jadi untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, seperti yang Bapak singgung di awal, apabila ada orang yang melaporkan tindak pidana korupsi, maka apa? Saksi itu harus perlu dilindungi. Di Indonesia sendiri sudah ada namanya perlindungan itu ya, namanya lembaga LPSK itu. Nah, selanjutnya untuk memberdayakan pers ya perlu ada undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dengan penggunaan elektronik ya juga perlu diatur supaya tidak melanggar privasi seseorang. Selain itu, hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapat juga harus diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seorang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta upaya menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang, bila mana perlu diamandemenkan, diabolisi atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Ya, masyarakat tidak boleh takut dalam melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah melakukan kerjasama internasional. Nah, jadi dalam upaya pemberantasan korupsi ini, pemerintah perlu melakukan kerjasama internasional, baik dengan negara lain maupun dengan internasional, ya. Nah, jadi sebagai contoh di tingkat internasional itu ada namanya Transparency International (TI). Misalnya membuat program nasional integrasi sistem. Kemudian ada namanya OECD atau membuat program The Ethic Infrastructure. Dan ada juga World Bank membuat program The Frame for Integrity yang di dalamnya membahas mengenai isu kerjasama.
internasional ya. Adapun bentuk kerjasama internasional antar negara dapat dilakukan antaranya dengan melakukan pertukaran informasi, kemudian peningkatan pengetahuan serta keterampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantasan korupsi untuk bidang hukum, dan dapat dibuat perjanjian bilateral ya. Perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral juga bisa dilakukan tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik mengenai pembahasan gerakan dan kerjasama internasional dalam bidang pemberantasan korupsi. Nah, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi, ada satu hal yang penting yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi. Yang ini melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit ya kita itu mengetahui capaian yang telah dilakukan ya. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Apabila gagal harus dicari bagaimana penyebabnya. Selain itu, pengalaman negara-negara yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika kita memilih cara atau strategi upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Nah, namun begitu banyak strategi atau cara atau upaya yang dapat digunakan. Oleh karena itu, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi dari pemberantasan korupsi. Jadi, saudara-saudara sekalian, sudah Bapak jelaskan bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi ini, dan banyak pakar yang berpendapat mengenai upaya pemberantasan korupsi. Namun, ini menurut Bapak, ya, yang terpenting adalah yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi ini, negara ya harus menanamkan prinsip hidup yang baik ya, atau pemerintah juga harus meningkatkan integritas bagi pejabat-pejabat yang menduduki posisi yang penting ya dalam mengelola pemerintahan. Karena bagaimanapun upaya yang kita sudah lakukan, apabila integritas ya dan prinsip hidup dari para pemangku kebijakannya rendah, maka ya upaya-upaya tersebut tetap saja tidak akan berlangsung secara efektif. Nah, sebagian pakar juga banyak yang menyarankan agar pemerintah memberikan pendekatan keagamaan ya, dengan cara meningkatkan keimanan dari aparat hukum, aparat publik ya, aparat negara yang memiliki kewenangan dalam kebijakan publik. Nah, jadi walaupun memang di lembaga agama masih terjadi tindak pidana korupsi seperti penggelapan dana haji, kemudian korupsi dana Al-Quran, tetapi ya itu menunjukkan bahwasanya memang iman dan mental dari pelaku
korupsi tersebut ya tidak begitu baik. Karena perlu dipahami bahwasanya iman itu adalah keyakinan ya, keyakinan dalam hati yang dapat menimbulkan rasa aman, rasa damai, rasa tentram. Artinya walaupun seseorang itu paham dan mengerti soal agama, akan tetapi jika imannya rendah ya, maka akan muncul perasaan yang rakus, perasaan yang tidak nyaman ya, perasaan gelisah, perasaan kekurangan akan harta dan kekuasaan. Maka dia melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah pendidikan iman ya harus ditingkatkan. Karena dengan iman kita dapat menumbuhkan rasa damai, rasa tentram, rasa aman ya, walaupun miskin, walaupun kita kekurangan, tetapi kalau kita punya rasa aman, ya tentu saja kita tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Baiklah, saudara sekalian, sebagai bahan diskusi ya, saudara Bapak tugaskan untuk mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Carilah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pemberantasan korupsi. Kemudian Anda dapat memberikan argumen terhadap pasal-pasal tersebut ya dalam bentuk ringkasan. Kemudian saudara kumpulkan di forum diskusi kita. Baiklah, saudara sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.